Kita mulai dari awal yang langsung bikin deg-degan. Seorang perempuan tergantung di dinding tebing, nyaris vertikal, tanpa satupun pengaman di tubuhnya. Di bawahnya jurang yang nggak kelihatan ujungnya. Kita mundur dulu, kenalan sama karakter utama kita, namanya Sasha. Dia pendaki ekstrim profesional, bukan yang sekadar hobi seminggu sekali. Ini hidupnya. Fisiknya kuat, teknik panjatnya mumpuni, dan dia udah kenyang pengalaman di berbagai medan yang bikin orang awam nggak berani berdiri di pinggirnya. Tapi di balik semua itu, ada luka yang belum sembuh. Hari ketiga pendakian Grimsand Wall di Norwegia, dinding batu gila yang hampir tegak lurus, Sasha dan suaminya, Tommy, udah sampai separuh jalan menuju puncak. Cuaca sempurna, semangat lagi on fire. Tapi ada satu rintangan yang bikin mereka stuck, lereng segitiga terbalik. Permukaannya miring, berpasir dan licin. Sasha udah coba berkali-kali naik, tergelincir, naik lagi, tergelincir lagi. Rasanya kayak treadmill dari neraka. Tommy, yang dari tadi nyaksiin dari samping, mulai khawatir, salju di atas makin lebat, dan firasat dia nggak enak. Kita udah hampir puncak, tapi aku punya perasaan buruk, Sas. Keberuntungan kita nggak bakal bertahan selamanya. Sasha nggak mau dengerin. Puncak tinggal beberapa puluh meter lagi, dia nggak mau nyerah sekarang. Tapi Tommy terus bujuk, terus dan terus, sampai akhirnya Sasha setuju untuk turun dan menyerah untuk hari ini. Mereka mulai rappelling turun. Badai salju makin kencang, angin makin ngeri. Sesekali, longsoran salju dari puncak nyaris menyapu mereka berdua dari dinding tebing. Tommy mencoba mengencangkan kunci pengamannya, tapi dalam kepanikan, kuncinya nggak mau terkunci dengan benar. Dan sebelum Sasha sempat berbuat apa-apa, Tommy jatuh. Sasha langsung meraih tubuh Tommy dengan kedua tangannya, tapi berat tubuhnya terlalu besar. Sasha nggak bisa menahan. Jari-jarinya satu persatu terlepas, dan Tommy hilang ke dalam jurang di bawahnya. Sasha berteriak-teriak memanggil nama Tommy, tapi nggak ada jawaban. Dia turun sendirian ke bawah, tapi semuanya sudah terlambat. Sasha masih hidup, tapi hidupnya udah berubah total. Dia nggak meninggalkan semua rencana yang pernah dia dan Tommy buat bersama. Malah sebaliknya, dia bawa kompas keberuntungan milik Tommy dan memegangnya erat-erat. Lalu dia terbang ke Australia Selatan sendirian untuk menyelesaikan rencana mereka yang belum kesampaian. Kayaking dan panjat tebing di hutan belantara Australia. Ini bukan soal nekat, ini soal janji. Sasha datang ke pos penjaga hutan setempat untuk minta peta dan daftar rute. Salah satu ranger di sana langsung waspada. Begitu lihat Sasha datang sendirian, perempuan asing, ransel besar, sendiri. Banyak orang hilang di pegunungan ini, Mbak. Harap perhatikan keselamatan. Sasha dengerin, angguk-angguk, lalu tetap jalan sesuai rencana. Dia turun ke minimarket di kota untuk beli perbekalan. Baru masuk 2 langkah, udah ada kelompok pria yang ngasih tatapan gak nyaman. Mereka mulai ngobrol dengan nada yang jelas-jelas gak sehat. Ada yang nawarin diri jadi pemandu. Ada yang basa-basi terlalu dekat. Untungnya, ada satu pria botak di sana yang maju dan membantu Sasha keluar dari situasi itu. Namanya Banner. Ramah, nggak minta apa-apa. Bahkan kasih rekomendasi rute ke Grand Island Gorge, salah satu rute terbaik di daerah itu. Banner juga nyebut ada dasar sungai alami yang jadi tempat kemah favorit warga lokal, enak buat istirahat di tengah rute keras. Sasha terima info itu, tapi waktu Banner mulai kelihatan mau ikut, Sasha langsung potong. Makasih rekomendasinya, aku pergi sendiri. Malam pertama di tepian sungai, Sasha kemah di lokasi yang persis Banner rekomendasiin. Suasananya tenang, pemandangannya bagus. Tapi tengah malam, ada 2 mobil masuk ke area yang sama. Setelah lihat siapa yang turun itu geng yang sama dari minimarket tadi, lengkap dengan hewan buruan yang baru ditangkap, Sasha langsung masuk ke mobilnya, pegang semprotan anti serigala, dan nggak berani tidur sampai pagi. Untungnya, mereka cuma ngurusin buruan mereka dan pergi sebelum subuh. Pagi harinya, Sasha nurunin kayak dari atap mobilnya, dan mulai perjalanan di sungai. 2,5 jam arung jeram di arus deras, tapi buat Sasha ini terlalu santai. Pengalaman bertahun-tahun bikin bahkan kondisi paling ekstrem pun nggak bisa ngalahin dia. Sampai di perairan yang lebih tenang, dia merapat ke tepian. Suasananya asing. Pantai itu penuh peralatan outdoor yang terbengkalai tali, tas, dan perlengkapan panjat. Sasha nggak terlalu mikirin itu, mungkin hanyut dari hulu. Dia keringkan perlengkapan, makan dendeng yang tadi dibeli di minimarket, lalu tidur di tenda. Keesokan paginya ransel hilang, ponsel hilang, semua perbekalan raib. Sasha nggak panik, dia langsung naik kayak lagi, menyusuri tepi sungai sambil mencari tanda-tanda kehadiran manusia. Nggak lama, dia lihat tali tergantung di pohon besar. Dia ikutin jejaknya, masuk ke dalam hutan. Di sana ada rumah kayu dari gelondongan, ada bekas api juga. Dan di pinggir sungai Banner. Hei, kamu berhasil, aku dari pompa bensin tadi. Sasha terkejut, tapi tetap tenang. Mereka ngobrol. Sasha cerita soal ranselnya yang hilang semalam dan tanya apa Banner tahu ada orang lain di sekitar sini. Banner mengelak, mungkin binatang liar, katanya. Lalu dengan santai dia nawarin makanan salmon segar dan dendeng. Sasha iseng nanya dendeng, itu namanya apa? Genos, nama ibuku. Hah? Kamu kasih nama dendeng pakai nama ibumu? Banner nggak jawab. Dia diam sesaat. Ekspresinya berubah sedetik lalu cepat balik lagi jadi senyum.
Obrolan berlanjut. Sasha nyebut soal kelompok pemburu yang dia lihat tadi malam. Banner diam lagi sebentar, lalu berdiri dan ambil sepatunya. Kamu bilang kamu ada di camp itu tadi malam? Aku pikir kamu bisa pakai bantuan tangan. Rambut ditengkuk Sasha langsung berdiri. Kalimat itu nggak masuk akal kecuali kalau Banner memang ada di sana. Kecuali kalau Banner lah yang mencuri barang-barangnya. Sasha melirik pergelangan tangan Banner. Ada karet gelang persis sama dengan yang ada di tas ranselnya. Sasha berdiri perlahan, berbalik, lalu mulai jalan ke kayak. Banner keluar dari kabin lagi. Kali ini, dia membawa pedang panjang di tangannya dan stereo kecil yang langsung dia nyalakan. Oke, jadi ini sangat sederhana. Kita punya waktu sampai lagu ini habis. Sasha nggak nunggu lagu itu selesai. Dia meraih ranselnya yang tergeletak di tanah, berbalik lalu lari. Kejar-kejaran di hutan dimulai. Sasha berlari mati-matian menyusuri aliran sungai. Bahaya ada di mana-mana, akar pohon, batu licin, cabang yang bisa nyapu muka. Tapi dia nggak berhenti, nggak berani. Sampai dia nggak lihat tebing di depannya. Dia jatuh ke bawah air terjun. Kepala lebam, tubuhnya kayak tersapu arus. Sasha nahan sakit, naik ke darat, lalu bersembunyi di balik pepohonan. Beberapa langkah kemudian, dia dengar suara dari atas. Ada yang minta tolong. Dia naik ke ketinggian buat lihat, ternyata itu cuma ponsel yang diputar video, jebakan Banner. Sebelum dia sempat turun, anak panah melayang melewati telinganya. Banner ada di atas, sudah bidik dari kejauhan. Sasha lari lagi. Banner lepas beberapa tembakan anak panah, nyaris kena semuanya, sampai akhirnya satu menancap di paha Sasha. Kehilangan keseimbangan, Sasha jatuh langsung ke aliran es di bawahnya. Air dinginnya nyelekit sampai ke tulang. Tapi dia nggak berani berenang terlalu dalam, takut nyasar ke sungai bawah tanah. Dengan sisa tenaga yang ada, dia menyeberangi arus, lalu masuk ke sebuah ngarai. Tapi ngarai itu buntu. Dinding terjal di semua sisi, nggak ada jalan keluar kecuali satu, naik. Sasha lihat dinding batu di depannya hampir vertikal, tanpa perlengkapan, tanpa pengaman. Buat orang lain, ini kalimat terakhir. Tapi Sasha bukan orang lain. Dia tarik napas dalam-dalam, lalu mulai panjat. Tangannya merayap mencari setiap lekukan kecil di batu. Kakinya mendorong dari setiap tonjolan yang ada. Perlahan tapi pasti, seperti Spider-Man versi yang lebih kelelahan dan lebih berdarah, dia naik 1 meter demi 1 meter. Sampai di puncak tebing, Sasha lihat seluruh lanskap hutan dari atas. Dia bisa lihat aliran sungai, kemungkinan jalur keluar. Tapi saat dia angkat teleskop kecil dari saku, Banner sudah ada di bawah sana, melihat ke atas. Menatapnya, Sasha langsung tiarap, sembunyi di balik lekukan batu. Banner terlalu akrab dengan hutan ini, setiap rute pelarian, dia hafal. Sasha nunggu sampai Banner pergi ke arah yang salah. Begitu Banner menghilang di balik pohon, Sasha langsung turun dan melesat ke arah sungai. Di sana, ada kayak yang mengambang. Satu-satunya tiket keluar dari hutan ini. Tapi kayak itu dikunci dengan tali ke pohon. Sasha bergegas ke ujung tali, mulai melepaskan ikatan, lalu tanpa sadar menginjak jebakan yang tersembunyi di tanah. Perangkap besi mencengkeram kakinya. Dia nggak bisa gerak. Banner muncul dari balik pohon dengan langkah santai, senyum tipis di wajahnya. Sasha langsung semprot-semprotan anti serigala tepat ke muka Banner. Banner mundur kesakitan. Tapi itu cuma beli waktu beberapa detik. Banner masih punya senjata, dan Sasha masih terkunci di perangkap. Gak lama kemudian, Banner pulih. Dia arahkan pedang ke Sasha, memborgol tangannya dengan rantai, lalu membawa Sasha naik kayak menyusuri sungai, menuju tempat yang bahkan gak mau Sasha bayangkan. Di dalam kayak, Banner mulai ngobrol santai, ngaku dari dinas kehutanan. Tanya Sasha soal pendakian Trollveggen, dinding troll legendaris di Norwegia. Sasha diam-diam merhatiin kait besi di atas kapal. Mungkin bisa dijadiin senjata. Tapi sebelum dia sempat meraihnya, Banner tiba-tiba mendorong Sasha ke dalam sungai. Sasha terseret arus, masih terikat tali ke kayak Banner. Banner nggak peduli. Dia terus mendayung, menyeret Sasha di belakangnya seperti kargo. Sampai di pintu masuk sebuah gua tersembunyi di balik tebing, Banner membawa Sasha masuk, turun ke dalam, gelap, lembab, dan baunya. Bau itu yang pertama kali Sasha sadari. Seperti daging yang dimasak tapi aneh. Nggak seperti daging hewan biasa. Beberapa langkah ke dalam gua, Sasha lihat sesuatu yang bikin lututnya lemas. Mayat-mayat bertumpuk, ada yang sudah lama, ada yang baru, semuanya dalam kondisi yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata sopan. Dan di meja di sudut gua, daging yang dikeringkan dan diasinkan. Sasha langsung teringat dendeng yang dia beli di minimarket, yang tadi dia makan dengan santai, yang Banner sebut genos. Mual langsung naik ke tenggorokan. Sasha baru sadar dendeng itu bukan dendeng sapi. Banner memperkenalkan Sasha ke seluruh isi gua dengan santai, seolah-olah ini tur wisata. Dia bahkan ngomong soal pentingnya menghormati mangsa.
dengan memanfaatkan semua bagiannya. Gak ada yang terbuang, lebih terhormat seperti itu, katanya. Sasha nggak nunggu sampai dia selesai ceramah. Begitu Banner sedikit lengah, Sasha langsung gigit telinganya sekeras-kerasnya. Banner histeris. Sasha merobek setengah telinganya dengan gigi. Dalam kepanikan Banner, tali yang mengikat Sasha tiba-tiba mengendur. Sasha langsung lompat ke sungai di luar gua. Banner yang nggak mau kehilangan mangsanya langsung menyambungkan tali baja antara dia dan Sasha, mengikat mereka jadi satu. Mereka berdua tercebur ke sungai. Arus deras menyeret keduanya. Batu-batu besar di sepanjang jalur menghantam tubuh mereka bolak-balik. Dalam kekacauan itu, Banner menghantam batu besar dengan kepala dan langsung pingsan. Sasha terseret ke tepian dalam kondisi kelelahan total. Banner tergeletak nggak sadar di sampingnya. Tali baja masih mengikat mereka berdua. Sasha meraih batu, menggenggamnya erat, tapi dia nggak bisa. Entah karena kelelahan atau karena sesuatu di dalam dirinya yang nggak mau jadi pembunuh, Sasha nggak sanggup melakukannya. Dia akhirnya menyeret Banner ke tepian yang lebih aman, lalu mencoba memutus tali baja dengan batu. Nggak berhasil. Detik berikutnya, Banner terbangun. Dia langsung mencengkeram Sasha dan mencoba menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Sasha berontak mati-matian, tapi kekuatan fisik Banner jauh lebih besar. Banner menekan Sasha ke tanah. Tangannya mencekik leher Sasha tanpa ampun. Di saat kritis itulah, Sasha melihat batu besar di samping tangannya. Dia angkat batu itu, lalu menghantamkannya sekeras-kerasnya ke kaki Banner. Arg! Kaki Banner patah seketika. Tulangnya sampai terlihat dari balik celana yang robek. Banner ambruk. Sasha jatuh mundur dengan napas tersengal-sengal. Keduanya tergeletak di tepian sungai kelelahan, terluka, dan masih diikat satu sama lain oleh tali baja yang nggak bisa diputus. Nggak ada yang berani mendekati yang lain. Keesokan paginya, kaki Banner udah mulai bernanah. Infeksi menyebar cepat. Banner tahu dengan kondisi kayak gini, kalau nggak keluar dari pegunungan dalam waktu dekat, dia bakal mati. Sasha melihat tebing curam di depannya. Dalam kondisi normal, dengan perlengkapan lengkap, ini aja udah jadi tantangan besar. Tapi buat dua orang yang terluka, salah satunya kaki patah dan masih terikat satu sama lain, hampir mustahil. Berapa lama jalan kaki keluar dari pegunungan ini? Tanya Sasha. 12 hari. Sasha langsung menghitung dalam kepala. Banner nggak akan bertahan 12 hari dengan kaki seperti itu. Dan Sasha juga nggak bisa kabur lewat jalur darat sendirian, hutan ini terlalu luas dan terlalu dalam. Satu-satunya jalan keluar adalah naik. Langsung lewat tebing di depan mereka. Sasha menawarkan solusi yang kedengarannya gila. Mereka kerjasama mendaki tebing itu bersama. Sasha naik duluan, memasang titik pengaman, lalu Banner mengikuti dengan bantuan tali memanjat hanya dengan satu kaki. Kamu nggak bisa gerak sendiri dengan kaki patah itu, tapi kamu masih bisa pakai harness sederhana. Kamu bisa manjat dengan satu kaki, tapi ada satu syarat, borgolku harus dilepas. Banner menatap Sasha lama, lalu menatap kakinya yang sudah bernanah. Dia tahu dia nggak punya pilihan lain. Tapi sebelum melepas borgol, Banner kembali mengencangkan tali baja di antara mereka berdua. Kalau kamu coba kabur, aku tarik kamu jatuh bareng aku. Paham? Sasha mengangguk. Borgol pun dilepas. Pendakian dimulai. Tebing itu hampir 90 derajat. Sasha naik lebih dulu mencari titik pijakan, memasang pengaman sementara, lalu memberi aba-aba agar Banner ikut naik. Banner dengan satu kaki yang masih bisa dipakai mengikuti perlahan, lambat, tapi tetap bergerak. Di tengah pendakian, Sasha sempat diam-diam mencoba mengatur ulang tali pengaman. Dia mau mengalihkan tali Banner ke pohon di sisi lain supaya bisa melanjutkan pendakian sendirian. Tapi Banner yang terus mengawasi dari bawah langsung sadar. Jangan sentuh tali itu. Rencana gagal. Sasha terpaksa lanjut naik tanpa macam-macam. Beberapa meter lebih tinggi, Sasha akhirnya menemukan sesuatu yang dia cari sejak tadi. Titik buta. Sudut tebing yang menghalangi pandangan dari bawah. Di sampingnya ada pohon tua dengan batang bengkok menjulur keluar. Sebuah ide langsung muncul di kepala Sasha. Dia menyelipkan tali pengaman Banner bukan ke titik batu permanen seperti biasa, melainkan ke batang pohon bengkok itu diikat kuat. Lalu, saat Banner masih merangkak naik dari bawah, Sasha perlahan melepaskan gesper tali penghubung di antara mereka. Banner langsung sadar ada yang berubah. Dia mendongak ke atas. "Hei, apa yang udah kamu lakuin?" Sasha nggak menjawab. "Kamu janji kita mati bareng." "Aku nggak pernah janji apa-apa." Tali pengaman Banner yang terhubung ke pohon tua itu mulai menegang. Pohonnya nggak cukup kuat menahan berat tubuh Banner yang panik dan meronta. 1 detik, 2 detik, brak. Talinya putus. Banner jatuh dari ketinggian ribuan kaki. Selesai. Sasha berdiri sendirian di dinding tebing. Nggak ada pengaman, nggak ada partner, nggak ada pilihan lain selain terus naik sampai ke puncak. Dari titik ini sampai ke atas.
Setiap gerakan adalah pertaruhan nyawa. Satu telapak tangan tergelincir, satu pijakan meleset, satu batu rapuh yang tiba-tiba lepas. Cukup satu kesalahan kecil dan semuanya selesai. Sasha terus memanjat, menit demi menit, meter demi meter, sampai akhirnya dia tiba di bagian paling ganas, lereng segitiga terbalik. Persis seperti yang pernah menghentikannya di Norwegia 5 bulan lalu. Persis rintangan yang jadi momen terakhir sebelum Tommy jatuh. Kali ini nggak ada Tommy yang bisa membujuknya buat berhenti. Kali ini juga nggak ada jalan mundur. Sasha mengepalkan jari-jarinya, lalu menerobos naik. Satu gerakan, dua gerakan. Permukaannya tetap selicin dulu, tapi kali ini Sasha nggak tergelincir mungkin karena dia pernah gagal sebelumnya. Mungkin karena dia nggak punya pilihan lain. Atau mungkin karena Tommy, lewat kompas keberuntungan itu, masih seperti menemani dia sampai ke atas. Dan akhirnya, Sasha berhasil melewatinya. Di puncak tebing, Sasha langsung rebah telentang di atas batu. Langit terbuka lebar di atas kepalanya. Semua tenaga di tubuhnya habis terkuras. Tapi dia masih bernapas, dia selamat. Setelah beristirahat sejenak, Sasha mulai berjalan ke arah matahari terbenam. Dari sore sampai malam, dia terus menyusuri lereng gunung sendirian sampai akhirnya melihat cahaya lampu di kejauhan. Sebuah kendaraan yang melintas langsung mengerem saat melihat sosok Sasha di tepi jalan tubuh penuh luka, pakaian robek tapi masih berdiri. Pengemudi itu membawa Sasha ke pos ranger terdekat. Di sana, Sasha langsung memberikan semua informasi yang dia punya. Lokasi gua, identitas banner, sampai nama-nama korban yang sempat dia lihat di foto-foto dalam gua. Polisi kemudian mengirim helikopter ke lokasi persembunyian banner. Dan dari dalam gua itu ditemukan 25 korban. Sasha yang 5 bulan lalu datang ke Australia demi menyelesaikan janji yang belum sempat dia tunaikan bersama Tommy, akhirnya bisa pulang. Dengan kompas keberuntungan yang masih tersimpan di sakunya.